Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Tri Frida Suryati, SE MSI. Saya dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Bidang keilmuan saya adalah ilmu akuntansi. Pada semester genap tahun ajaran 2022-2023 ini, saya mengajar di program studi sarjana manajemen untuk mata kuliah riset operasional dengan bobot 3 SKS di kelas semester 6. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah riset operasional ini diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahliannya, mampu berkontribusi dalam penyusunan rencana strategis organisasi dan menjabarkan rencana strategis tersebut menjadi rencana operasional organisasi pada level fungsional, menguasai minimal satu metode penelitian berbasis aplikasi yang digunakan dalam bidang ilmu riset operasional, dan hal tersebut telah ditunjukkan oleh mahasiswa saya dengan membuat tutorial penggunaan linear programming, metode simplex untuk optimalisasi hasil produksi yang mereka telah unggah di laman channel YouTube milik pribadi saya. Nama channelnya Speak Up Indonesia. Anda dapat menyimaknya. Video mahasiswa tersebut menjadi bukti bahwa kami di kelas riset operasional telah menerapkan metode pembelajaran berbasis riset. Saya ingin mendeskripsikan mata kuliah ini. Riset operasional kita ketahui bersama disebut juga sebagai manajemen science. Riset operasional merupakan mata kuliah yang memiliki peran strategis dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan sendiri bisa secara tradisional maupun secara modern. Jika secara tradisional masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan intuisi, mengikuti prosedur baku, dan menggunakan saluran informasi yang disusun dengan baik. Sementara proses pengambilan keputusan secara modern tentu telah menggunakan teknik operation research melalui formula matematika dan simulasi komputer, dan tentu berbasis pengolahan data berbantu komputerisasi. Saya mengutip dari Operation Research Society of Great Britain yang mendefinisikan riset operasional sebagai the application of the methods of science to complex problem arising in the directing and management of large system of men, machine, materials, and money in industry, business, government, and defense. The distinctive approach is to develop a scientific models of a system incorporating measurements of factor, exchange, and risk, with to predict and compare the outcomes of alternative decision, strategies, or control. The purpose is to help management determine its policy and action scientifically, atau yang dapat diterjemahkan sebagai riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Pendekatan khusus tersebut bertujuan membentuk suatu model ilmiah dari sistem, menggabungkan ukuran-ukuran faktor-faktor seperti kesempatan dan resiko, untuk meramalkan dan membandingkan hasil-hasil dari beberapa keputusan, strategi, atau pengawasannya. Tujuannya adalah membantu para pembuat keputusan, pengambil kebijakan, menemukan kebijakan dan tindakan secara ilmiah. Dikutip pula dari buku Operation Research, Principle and Practice karangan A. Ravidram, Don T. Phillips,
dan James J. Schulberg, riset operasional didefinisikan sebagai operation research concerned with scientifically deciding how to best design and operate man-machine system, usually under condition requiring the allocation of source research, atau yang dapat diterjemahkan sebagai riset operasional berkaitan dengan menentukan pilihan secara ilmiah bagaimana merancang dan menjalankan sistem manusia mesin secara terbaik, biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Pada pertemuan ke-7, riset operasional, saya mengajarkan tentang program transportasi dan transshipment. Bahan kajian yang saya gunakan adalah 1. Aplikasi untuk minimisasi biaya. 2. Aplikasi pada program maksimisasi kontribusi. 3. Menggunakan hasil riset untuk melakukan analisis transshipment. Pada pertemuan ke-7 ini diharapkan mahasiswa mengetahui berbagai cara untuk meminimisasi biaya distribusi pada kegiatan logistik keluar dan mampu menganalisis lokasi bagi kegiatan pengangkutan bahan ke lokasi pengolahan atau pabrik. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah tentu tutorial menggunakan aplikasi, diskusi, dan saya juga menerapkan strategi pembelajaran berbasis riset. Sistem penilaian mata kuliah riset operasional atau teknik dan indikator sesuai RPS, yaitu mahasiswa melaksanakan pemecahan kasus distribusi produk dan menganalisis indikasi kegiatan pengangkutan, lokasi kegiatan pengangkutan menggunakan aplikasi untuk minimisasi biaya dan aplikasi pada program maksimisasi kontribusi, pengumpulan tugas dengan sistem paperless melalui Sistem Informasi Mahasiswa SIMAK Universitas Muhammadiyah Mamuju. Berikut tayangan video pembelajaran di kelas riset operasional dengan tema pembelajaran transportasi dan transshipment. Anda bisa menyaksikannya. Tujuannya apa ya? Optimasi, mengefektifkan segala sesuatu yang kita capai dengan nilai nominal yang ideal. Jadi kalau misalnya optimasi laba, berapa nilai yang ideal yang harus dicapai di laba. Nah sekarang pada hari ini ya, kita juga akan mencapai tujuan dengan cara mengoptimasi biaya distribusi. Kenapa biaya distribusi ini harus dioptimasikan? Karena kita tahu bersama ya, setiap perusahaan yang memiliki sarana prasarana transportasi itu banyak mengalami kendala di bidang biaya transportasi tersebut. Tapi berapa nilai ideal yang harus dicapai untuk optimasi biaya distribusi ini? Nah, nilai-nilai ideal itulah yang harus kita capai dengan menggunakan program linear programming ini. Hasil riset Fikri Husain Batubara dan Rina Widyasari dengan tema penerapan metode transportasi dan transshipment menggunakan linear programming dalam estimasi biaya distribusi barang. Jadi kita butuh data jumlah barang, kapasitas pelayanan, dan biaya pengiriman. Kemudian menentukan urutan kegiatan atau menganalisis data-data yang 3 tadi, kita membutuhkan urutan-urutan. Dimana kalau misalnya kita metode transportasi, ya urutannya harusnya adalah metode Northwest Corner, metode last cost, metode Russell Approximation Method, dan metode Vogel Approximation. Silakan. Ini pengolahan datanya ini yang urutan metode-metodenya itu sudah harus sesuai urutan begitu atau? Iya, harus sesuai urutan, Bu. Jadi apa yang kita gunakan untuk mencapai tujuan di atas itu linear programming. Kenapa linear programming? Yang pertama itu tadi, variabel yang kita punya begitu banyak, kendala yang kita hadapi juga begitu banyak. Sama dengan yang Bapak Ibu sudah lakukan di praktikum pertama,
variabelnya itu ada 3 dan kendalanya ada 8. Ada teknik analisis data dalam optimasi biaya distribusi, yaitu yang pertama menguji model transportasi. Model di sini sudah ditetapkan, ya. Ada simbol Z atau simbol optimasi, ya, sama dengan sigma I pangkat M sama dengan 1, sigma J pangkat N sama dengan 1, CIJ, XIJN. Ini kita dapat 2 poin, sumber dan tujuan, ya. Nah, kalau di biaya transportasi atau metode transportasi, sumber dan tujuan itu kita, ini sumber, ini tujuan. Nah, kalau di metode transportasi ini diidentikan dengan supply dan ini demand. Sumber ada di kantor cabang JNE Kabupaten Padang Lawas, ya. Domainnya Sungai Korang, Sosa, Sosa Timur, Sibuhuan, Aiknabara, Huristak, Trans Aliaga, dan Transpir. Kantor cabangnya merupakan sumber dan kabupatennya merupakan tujuan, supply and demand. Kemudian kapasitas. Nah, kapasitas yang akan dilayani untuk setiap pelayanan, ya. JNE Yes 20.000, JNE reguler 22.000 dan JNE OK 24.000. Tabel 1 data jumlah barang, tabel 2 data kapasitas pelayanan, ya, JNE Yes, reguler dan OK. Dan yang ketiga data biaya pengiriman. Ya, ada di tabel 4. Ya. Biaya pengiriman di Sungai Korang 8.250, di Kabupaten Sosa 10.000, Sosa Timur 6.500, Sibuhuan 8.250 sama dengan Sungai Korang. Aiknabara 11.000, Huristak 5.500, Trans Aliaga 9.750, Transpir 6.750. Tabel 5. Coba lihat tabel 5. Ya. Ini kan data yang sudah diolah. Ada layanan dan lokasi. Ya. Lokasinya A, B sampai H. Ya, layanannya adalah Yes, Reg, dan OK. Kemudian supply-nya atau sumbernya atau kapasitas yang ada di cabang itu 20.000, 22.000, 24.000. Oh, itu yang jadi sumber. Jadi kan sumber atau gudang atau supplier atau pemasok itu yang memiliki kapasitas barang. Domainnya adalah harga. Harga untuk lokasi A 8.250 dan lokasi H 6.750. Nah, 66.000 pada tabel A itu jumlah keseluruhan harga yang diminta oleh masing-masing lokasi. Atau dalam rumus itu adalah sigma. Apa saja datanya yang 3? Ya, bukan begitu cara penyebutannya. Kalau kita kan tadi sudah sepakat bahwa data yang akan kita gunakan ada di kerangka pikir. Jumlah barang, kapasitas pelayanan, dan biaya pengiriman. 3 kan? Di sini kita sudah buka aplikasi POMKM for Windows versi 5 untuk kita gunakan, ya. Untuk kita gunakan menghitung efisiensi biaya distribusi barang PT JNE.
kita klik transportation, kita masukkan titlenya, efisiensi biaya distribusi barang PT JNE. Iya. Source-nya yes. Ya, JNT yes, JNT rek, dan JNT oke. Kemudian kita lihat data lagi. Yang di tabel 5. Ya, tabel 5 kita masukkan semuanya. Titelnya tadi apa titelnya Bu Yani? Ya, titelnya efisiensi biaya distribusi barang PT JNE. Iya. Bisa di belakang ya, sama Aprilia, sama saya supaya memang ada. Enggak, begitu ke situ. Sudah?
kapan? Sudah bisa? Yang ini Bu, kenapa nggak bisa diisi atau salah? Iya, nggak apa-apa, nanti dia muncul sendiri kan. Oh iya. Yang penting any starting method kita pilih, tapi sebelumnya inputnya ini di copy di Oh Word iya. sebagai data mentah yang kita input kan. Oh iya. Semua metode ini di Iya, semua metode dengan 6 solusi. Iya. Iya. Bisa? Iya Bu. Sudah berapa metode? Baru yang pertama Bu, yang Oh iya. Northwest corner. Apa nama perusahaannya Sastro? Perusahaannya PT Mojong Mitra Maju. PT apa? PT Mojong Mitra Maju. Bergerak di bidang Distributor barang campuran. kasih kuat sedikit suaranya. Distributor apa? Bergerak di distributor barang campuran. Sembako. Sembako. Iya, Di bumbu dapur bumbu dapur. dan snack-snack dan obat-obatan. Alat transportasi yang digunakan untuk mendistribusikan sembako apa saja? Mobil dan atau jenisnya truk, truk. mobil dan motor. Iya. Kalau transportasi mobil digunakan kemana? Ke daerah tujuan mana? Mamuju Tengah, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Kabupaten Majene. Kabupaten Majene. Jadi dari Mamuju ke 3 tujuan tersebut. Iya. Itu periode pendistribusiannya setiap minggu, setiap bulan, Setiap minggu. setiap minggu. Selama setiap minggu berarti 1 bulan ada 4 kali pendistribusian. Iya, Kalau Bu, setiap bulan minggu? 4 kali. Setiap bulan 4 kali ya. Jadi metode transportasi ini nanti bisa digunakan di tempat kerja untuk efisiensi ya. Jadi tidak perlu menginput secara manual, ini saja digunakan, nanti ditahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk ketiga tujuan tersebut. Begitu. Jadi nanti dibandingkan dengan kebiasaan perusahaan yang mengeluarkan biaya distribusi setiap kali mobilitas itu berapa dibandingkan dengan menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana nanti penerapannya? Ya, tinggal diberitahu ke pihak manajemen. Demikian video pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran ini saya buat. Semoga bermanfaat bagi yang menggunakannya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.